bahwasanya hari ini seolah-olah pemerintahan Kota Padang ini tidak ada. Dan seolah-olah pemerintahan Kota Padang ini juga tidak bertanggung jawab. Kemana wali kota? Di saat keputusan harus diambil. Kenapa tidak ada koordinasi ini? Pemerintah plin-plan. Kota Padang, PPKM level 4, sekolah dibuka, tidak jadi lagi dibuka. Dibuka kembali sekolahnya dengan pembatasan yang ketat. Sebenarnya kebijakan Kota Padang itu apa? Begini ceritanya, Sabtu tanggal 2 Oktober, Wali Kota Padang mengeluarkan statement kalau mulai hari Senin, sekolah akan kembali dibuka. Senin tanggal 4 Oktober. Statement Wali Kota ini menjadi nafas segar bagi pendidikan di Kota Padang ini. Nafas segar bagi orang tua yang anak-anaknya bersekolah di kota ini. Ya mungkin berbulan-bulan siswa tidak lagi bersekolah di sekolahnya. Siswa bersekolah dengan sistem daring. Dan itu bagi orang tua pada pendidikan dasar dan menengah adalah sesuatu yang sangat-sangat merepotkan bagi orang tua. Dan ketakutan-ketakutan orang tua itu wajar saja, karena memang sistem pembelajaran daring kita belum menemukan format yang tepat. Pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat tidak menetapkan standar baku untuk penyelenggaraan pendidikan. Kita tidak mampu untuk berinovasi bagaimana membuat sistem pendidikan ini menghasilkan generasi-generasi yang baik. Ketakutan-ketakutan orang tua adalah anak-anaknya mengalami lost learning. Pernyataan Wali Kota Padang ini menjadi berita yang disebar dari gadget ke gadget. Kalau kemerdekaan dari mulut ke mulut beritanya, kalau berita wali kota dari gadget ke gadget. Tapi yang ada hanya statement wali kota. Alhasil, Senin tanggal 4 Oktober, siswa-siswa kembali bersekolah. Betapa indahnya sekolah waktu itu. Tahu-taunya tanggal 5 muncul lagi surat dari Dinas Pendidikan Kota Padang yang menyatakan sekolah tatap muka ditunda karena Kota Padang masih berada pada level 4 PPKM. Ya level 4 lagi dah. Kami ingin juga menyatakan atau mengusulkan kepada pemerintah Kota Padang hari ini. Tugas pemerintahan kota itu adalah bagaimana menjalin hubungan dengan pemerintahan pusat. Apa yang terjadi hari ini harusnya tidak terjadi, atau sekolah tatap muka bisa dilanjutkan jika pemerintah Kota Padang itu bisa meyakinkan pemerintahan pusat kalau Kota Padang telah siap melaksanakan sekolah tatap muka. Kenapa telah siap? Begini, meskipun Kota Padang itu level 4 dengan capaian vaksinasi 38%, tapi yang perlu dicatat, guru-guru semuanya sudah divaksin. Siswa yang datang ke sekolah sudah divaksin untuk umur 12 tahun ke atas. Artinya apa? Sekolah itu pada prinsipnya aman. Harusnya PPKM level 4 ini tidak berdampak kepada institusi pendidikan, karena institusi pendidikan itu telah melaksanakan vaksinasi. Jadi meyakinkan itu yang paling penting kepada pemerintahan pusat. Wali kota berkoordinasi dengan menteri atau dengan tim COVID secara nasional menyatakan kalau atau penanggung jawab PPKM ini, kalau institusi pendidikan itu sudah siap. Harusnya PPKM level 4 hari ini atau yang hanya karena vaksinnya belum tercapai
itu tidak berdampak pada institusi pendidikan. Anehnya, dari pemberitaan hari ini, ketika saya baca nih setelah orang ribut-ribut, kenapa setelah dibuka hari Senin, tanggal 5-nya muncul surat edaran dari Dinas Pendidikan untuk menunda lagi sekolah, dan kemarin pukul 21:22 Humas Kota Padang mengeluarkan semacam statement di Facebook, Padang terapkan PPKM level 4, belajar tatap muka tetap dibuka dengan prokes ketat. Itu yang dikeluarkan melalui unggahan di Facebook oleh Humas Kota Padang. Nah, artinya berita ini diturunkan berdasarkan hasil rapat yang digelar di kantor Balai Kota Padang tersebut, dipimpin oleh pejabat sekretaris daerah Kota Padang, Arfian, mewakili Wali Kota Padang. Apa yang dijelaskan di sini? Kota Padang tetap menerapkan sekolah tatap muka dan menganulir surat penundaan yang dikeluarkan, penundaan sekolah tatap muka yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan. Wah, kenapa ya bisa surat edaran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dianulir kembali? Atau dia berjanji akan menelusuri surat itu, apakah surat itu asli atau palsu? Kalau surat itu asli pun tetap akan dianulir berdasarkan perkataan PJ Sekda di Kota Padang ini, meskipun suratnya juga belum dilihat. Peristiwa ini tentunya membuat kita menjadi bertanya-tanya, ada apa sebenarnya yang terjadi di Kota Padang ini? Ya, pertanyaan yang lebih lanjut, kemana wali kota? Di saat keputusan harus diambil, di saat kebijakan harus dikeluarkan, mana surat pernyataan dari wali kota tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka? Mana surat dari PJ Sekda atau kalau pembelajaran tatap muka harus tetap dilanjutkan? Yang ada diterima oleh siswa edaran dari guru-guru, edaran dari kepala sekolah, edaran dari wakil kepala sekolah. Tadi saya juga melihat di salah satu grup yang saya miliki ini, bahwasanya ada broadcast atau pesan melalui WhatsApp group, melalui WhatsApp dari wakil kepala sekolah, dari kepala sekolah kepada orang tua siswa. Apa bunyinya? Kalau pembelajaran tatap muka tetap akan dilaksanakan di sekolah, tapi siswa diminta untuk memakai baju yang bebas. Artinya di sana disebutkan di sini baju bebasnya tetap harus memakai baju kemeja yang berkerah, tidak boleh memakai sandal, harus memakai sepatu. Lalu pedoman bagi kepala sekolah, pedoman sekolah itu siapa yang dia ikuti? Kenapa terjadi seperti ini? Peristiwa seperti ini harus terjadi. Catatan pentingnya, pemerintahan itu adalah sebuah instansi formal di negara ini. Dan pemerintah itu harus bersifat formal. Jadi, pernyataan wali kota di media itu tidak bisa dijadikan pegangan. Lalu, yang bisa dijadikan pegangan adalah surat. Yang surat dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang itu juga diragukan oleh Sekda sendiri. PJ Sekda. Saya salah. Padang belum punya Sekda. PJ Sekda. Kenapa tidak ada koordinasi ini? Lalu PJ Sekda menyatakan hari ini kalau sekolah tatap muka harus tetap dilanjutkan. Sampai detik ini, video ini dibuat, belum ada surat resmi. Yang ada hanya pernyataan Sekda, kutipan hasil rapat koordinasi yang diupload, yang diunggah oleh Humas Pemko Padang. Tentunya sebagai sebuah organisasi formal, pemerintahan Kota Padang harus punya surat. Yang harus diuploadnya bukan pernyataan rapatnya, tapi suratnya. Seolah-olah peristiwa yang terjadi hari ini, pemerintah itu tidak ada, pemerintah tidak hadir. Apa efek buruknya jika ini terjadi?
Misalnya begini, jika pembukaan sekolah ini atau sekolah tatap muka ini berlanjut dan ada yang peristiwa-peristiwa berkaitan dengan COVID atau kasus meningkat lagi, tentunya pemerintah bisa lepas tangan. Seolah-olah bukan dia yang mengeluarkan karena tidak ada suratnya. Pemerintah juga bisa cuci tangan. Kan kami sudah melarang melalui surat. Pemerintah menarik simpati rakyat, menarik simpati masyarakat karena keinginan masyarakat untuk sekolah tinggi, tapi mengorbankan masyarakat itu, rakyat itu sendiri tanpa ada pertanggungjawaban, yaitu sebuah dokumen, sebuah surat. Pemerintah juga tidak hadir hari ini. Pemerintah plin-plan tanpa koordinasi. Nah, ketika hari ini yang berkembang melalui instruksi pesan berantai oleh kepala-kepala sekolah kalau siswa harus memakai baju bebas saja ke sekolah. Apa yang terjadi? Keluhan orang tua murid adalah ternyata kalau tidak pakai baju seragam ini ongkos siswa ke sekolah mahal. Ada juga yang mengeluhkan, ya pakai baju apa pergi sekolah? Tentu dia tidak mungkin pakai baju bermain pergi sekolah. Dia harus memakai baju yang berganti-ganti. Ya dari tanggal 6 sampai tanggal 18 paling tidaknya. Orang tua berpikir lagi. Nah, kalaupun siswa pergi pakai baju bebas ke sekolah, terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, siapa yang bertanggung jawab? Sekolah tentu lepas tangan. Bisa saja sekolah mengatakan itu bukan siswa kami. Ya, pemerintah Kota Padang hari ini alfa. Kenapa itu? Kita ulangi lagi. Struktur pemerintahan Kota Padang ini pincang dan tanpa kejelasan sampai hari ini. Oke, ayolah segera bentuk struktur pemerintahan yang baik sehingga kita cepat keluar dari masalah ini. Kita keluar dari kegentingan ini. Kita keluar dari situasi darurat ini. Nah, kami tetap harus menyampaikan kepada publik bahwasanya hari ini seolah-olah pemerintahan Kota Padang ini tidak ada. Dan seolah-olah pemerintahan Kota Padang ini juga tidak bertanggung jawab. Kenapa saya harus katakan tidak bertanggung jawab? Saya lihat juga di beberapa pemberitaan ternyata wali kota Padang tidak berada di kota ini. Beliau konon kabarnya ini ya sedang berada di Bali bersama dengan anggota DPRD Kota Padang. Ini adalah akibat dari pemerintahan Kota Padang yang tidak memiliki struktur yang jelas sampai hari ini. Idealnya kalau wali kota keluar daerah harusnya ada wakilnya. Sampai hari ini wakil wali kota Padang itu tidak ada juga. Padahal wali kota yang ketua partai pemenang pilkada itu sudah bisa memasukkan nama-nama ke DPRD untuk dibahas oleh DPRD. Sampai hari ini Kota Padang tidak memiliki sekda yang definitif. Yang ada hanya PJ Sekda. Sehingga dinas-dinas seolah-olah tanpa koordinasi, tanpa terkoordinir. Dinas-dinas berpikir sendiri. Ini dampak dari struktur pemerintahan yang tidak jelas. Jadi, faktor penyebabnya adalah struktur pemerintahan yang tidak jelas. Kita masyarakat Kota Padang harus segera mendorong ini. Pemerintahan Kota Padang ini harus fokus. Ini sudah lanjutan PPKM ke 7 entah 8. Yang kota-kota lain sudah keluar dari PPKM level 4 ini. Tapi Kota Padang belum juga. Bahkan kalau kita lihat dari berita Humas ini, kenapa Kota Padang itu masih level 4? Karena orang yang divaksin itu baru 38%. Dari level 4 yang lalu hanya naik 3%. Ini ada apa? Coba pemerintah bekerja lebih giat lagi. Genjot masyarakat Kota Padang yang
harus divaksin. Harus segera divaksin agar keluar. Lakukan pendidikan kepada masyarakat. Lakukan sosialisasi yang masif. Dan tentunya saya pikir wali kota hari ini tidak mampu bekerja sendiri. Masyarakat Kota Padang juga harus segera mendesak. Wali kota ini punya wakil dan kota ini memiliki struktur yang baik, struktur yang hebat. Dan tentunya kita berharap kepada DPRD Kota Padang, ayo dewasa, ayo dorong Kota Padang ini memiliki wakil. Panggil wali kota. Kota Padang tidak sedang baik-baik saja. Peristiwa hari ini mencerminkan kalau pemerintahan berjalan sangat buruk. Pemerintahan berjalan tanpa koordinasi. Pemerintahan berjalan tanpa kolaborasi yang baik antara instansi-instansi di dalamnya. Dan itu perlu kita catat. Siapa mereka yang berkuasa hari ini? Terima kasih.